Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang Bu Tiara hadapi. Iya Bapak, saya mau menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah Bu Tiara bisa mencari solusi dan jalan terbaik lah ya untuk permasalahan Iya, yang Bu Tiara hadapi. iya. Sejauh ini solusi yang saya pikir sendiri mungkin belum membawa dampak yang baik, sehingga saya rasa kalau kita berdiskusi, saya bercerita kepada Bapak, mungkin akan ada solusi yang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Baik, harapannya begitu. Kemudian ukuran dari uh, pembicaraan kita ini dikatakan berhasil ketika Bu Tiara bagaimana? Mohon maaf Pak, bisa diulang? Menurut Bu Tiara, indikator keberhasilan dari pembicaraan atau pertemuan kali ini itu apa? Indikatornya adalah ketika saya sudah bisa menemukan cara untuk membuat guru yang bersangkutan yang akan saya ceritakan itu memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Bukan dalam artian apa yang saya mau harus disetujui, bukan. Tapi ketika saya membuka diskusi, setidaknya guru tersebut memahami apa yang saya lakukan dari masalah saya nanti, Pak. Baik, jadi Bu Tiara bisa menemukan sendiri ya solusinya. Benar, ya. Tapi iya betul, bukan saya yang memberikan solusi, tapi Bu Tiara menemukan sendiri. Gitu. Ya mungkin Bu Tiara, saya ingin mendengarkan masalah yang Bu Tiara hadapi ini dulu. Oke Bapak, kurang lebih ceritanya seperti ini Pak. Saya menjadi wali kelas itu sejak pertama kali saya masuk di SMK Negeri 1 Cerme. Dan itu adalah kelas yang terus saya bimbing untuk 2 mau ke 3 tahun ini semester pertama kan ya Pak, di tahun ketiga mereka. Jadi sejak mereka kelas 10, anak-anak ini adalah anak saya wali kelasnya maksudnya. Nah, permasalahan yang kita miliki di jurusan produksi film, atau mungkin sebenarnya jurusan lain ya Pak, cuman kalau yang saya analisis ini kebanyakan di anak saya itu banyak siswa yang kalau tidak masuk itu tanpa keterangan. Jadi masuknya itu sesekali, atau jika ada hal yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, izin itu tidak masalah gitu loh Pak. Mulai dari alasan membantu orang tua, bangun kesiangan, nggak ada yang bangunin, nggak ada kendaraan ke sekolah, hal-hal yang sekiranya itu sebenarnya bisa mereka itu masuk, tapi hal-hal seperti itu selalu membuat mereka itu ujung-ujungnya nggak sekolah gitu loh Pak. Nah, Itu kalau tanpa itu keterangan ya. tanpa keterangan. Jadi kalau misalnya kita itu 1, 2, 3 kali nggak masalah ya Pak. Tetapi kalau itu durasinya hampir 30 hari dalam 1 semester, meskipun nggak setiap hari, itu pada akhirnya kan membawa dampak permasalahan. Nah, sebagai wali kelas tentunya kita sudah berusaha menanggapi permasalahan itu, mulai dari secara personal ngomong sama anaknya apa permasalahannya. Lalu ketika kita sudah tahu permasalahannya, kita membantu mereka, misalnya kalau 2 anak yang menjadi masalah saat ini itu ada 2 anak sebenarnya. Jadi satu anak itu memang dia selalu bangun kesiangan, dia tidur malam, nggak tidur malam, itu pasti bangunnya kesiangan Pak. Alasannya karena dia tinggal bersama nenek, dan nenek itu akan jalan pagi sekali ke sawah. Jadi sekali dibangunin, kalau anaknya nggak bangun, maka ya sudah nenek jalan karena udah kesiangan harus ke sawah begitu Pak. Sehingga Baik. anak yang memang Ya, Bu Tiara ini sudah mendapatkan
mendapatkan informasi bahwa mereka kadang tidak masuk, lebih sering tidak masuk tanpa keterangan, itu dari temannya atau setelah anak itu masuk? Dua-duanya Pak. Kalau dari temannya karena memang ada tetangga yang rumahnya berdekatan. Baik. Selanjutnya saya tahu dari anaknya, ketiga saya tahu setelah berkomunikasi dengan keluarganya. Intinya treatment untuk mengetahui masalah anak berusaha saya selesaikan secara personal kepada anaknya maupun kepada keluarga itu sudah dilakukan Pak. Tapi memang permasalahannya ini anak yang kurang terurus sehingga bangunnya pun akan susah. Lalu anak kedua yang menjadi permasalahan ini adalah anak yang ibunya single parent, adiknya ada 5, dia anak pertama, dan kebetulan ibunya itu sakitnya stroke. Sehingga mau tidak mau anak ini menjadi tulang punggung keluarga, dan dia tidak bisa datang pagi itu alasannya karena dia masih harus menyiapkan adik-adiknya dulu ke sekolah, masak, dan beberapa hal yang mungkin dia kerjakan, sehingga dia kalau masuk jam 7 mungkin agak kesulitan meskipun tidak setiap hari. Jadi ada dua permasalahan itu, yang ujung-ujungnya Pak, setelah saya men-treatment selama setahun, saya mendapatkan jalan keluar bahwa memang ada anak-anak yang saya rasa itu memang kehadirannya atau kedisiplinannya itu harus dispesialkan. Maksudnya begini, ketika kita sudah tahu anak itu punya permasalahan seperti ini, kita nggak bisa itu Pak yang ambil jalan, kamu kalau tidak masuk tetap dapat poin sekian, kamu harus dimarahi. Nah, gitu kan ya Pak. Karena hal ini sudah nggak berlaku. Ketika kita terus seperti itu, anaknya lebih milih tidak masuk. Dan ketika sering tidak masuk, ini terkendala pada kenaikan kelasnya. Sampai pernah ada salah satu orang dari cabang dinas melihat absensi kelas kami dan menyampaikan kepada anaknya kalau 2 kali lagi kamu tidak masuk, berarti kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Sepenting itu kedisiplinan masuk di sekolah kami. Dan itu Tapi dan itu berhasil bicara. Tidak, karena memang permasalahannya bukan pada disiplin anaknya, tapi keadaannya kan, Pak. Iya. Nah, itu hal yang mungkin kalau guru lain tidak menghadapi anak ini secara langsung, kalau guru lain itu tidak mendampingi mereka sejak tahun pertama, itu nggak akan tahu gitu loh Pak, kalau keadaannya itu harus seperti itu dan apa yang sudah sejauh ini saya lakukan untuk mengambil keputusan ini. Keputusan yang saya ambil di tahun kedua saya menjadi wali kelas mereka adalah silahkan bangun jam berapapun masuk. Misal kamu bangun jam 9 karena nggak ada yang bangunin, kamu masuk. Yang penting kamu ada niat buat sekolah. Yang saya hindari adalah alfanya. Begitu juga dengan anak yang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga ini, jam berapapun kamu selesai mengurus ibu dan adikmu, kamu masuk. Meskipun itu nanti akan terlambat. Kalau kamu masuk, silakan tunggu depan, nanti saya jemput. Saya akan menjelaskan ke guru piket. Hal itu sebenarnya nggak ada masalah sampai di semester 2, Pak. Di semester 2 ada seorang guru, kebetulan dia tuh piket di depan. Jam 9 Mbak saat itu. Jam 9 ada anak baru datang dengan santainya. Kamu kok baru masuk? Gitu Pak ceritanya ya. Kok baru masuk? Iya Pak, saya bangun kesiangan. Ini apa sekolah mbahmu? Kok kamu nggak tahu aturan? Jam sekian baru sekolah. Intinya anak itu mengatakan kalau kata Bu Tiara nggak apa-apa gitu. Nah, hal itu yang pada akhirnya menyulut permasalahan baik ke anak itu maupun kepada saya. Baik. Ya, jadi bapaknya langsung ke saya menyampaikan bahwa Bu Tiara ini gimana sih kok nggak sama? Kita kan peraturannya ya seperti itulah Pak. Peraturan sekolah kalau kita terlambat ya harus seperti ini. Ini kok ada anak boleh masuk sesuka hatinya begitu loh Pak. Sejujurnya saya sudah menjelaskan Pak permasalahannya apa, kendalanya apa, bahwa saya sudah mengurus anak ini tuh selama 1 tahun dan memang kebiasaan buruk itu susah dirubah. Ya, kalau saya rasa treatment yang Bu Tiara lakukan, yang Bu Tiara berikan kepada kedua anak itu sudah benar-benar mewakili seorang guru menurut saya, mengayomi. Kita bukan hanya mengajar kan Bu Tiara? Betul Pak, dan itu pun sudah saya konsultasikan Pak kepada kesiswaan dan kepada guru BK, karena dalam setahun kan ketika punya anak yang bermasalah seperti ini kan pasti keikutsertaan BK itu
sudah pasti terjadi kan ya Pak. Jadi BK tuh sudah tahu dan kesiswaan pun saya tahu, saya beritahu maksudnya. Karena tidak satu kali dua kali Pak, ketika dia bangunnya kesiangan, saya jemput ke rumahnya, saya bangunkan di kasurnya, ayo bangun mandi sekolah. Saya antar itu Pak ke sekolah. Nah, Dan itu ini di tahun saya perlu apresiasi ini Bu Tiara karena tidak semua guru punya empati dan kepedulian seperti itu ya. iya Jadi Bu Pak, terima Tiara kasih. bisa apa menjalankan peran seorang guru yang sebenar-benarnya sudah tidak hanya mengajar tapi mengayomi kemudian memenuhi kebutuhan anak itu Terima juga kasih ini Pak. betul karena ini bukan kemauan si anak juga karena keadaan betul kata Bu Tiara. Saya percaya Jadi begitu Pak. saya rasa Bu Tiara bukan memanjakan tapi Bu Tiara meminimais eh, dampak dari keadaan si anak ini kan gitu ya. Benar, karena yang saya takutkan sebenarnya adalah ketidakhadiran 30% yang berdampak pada ketidaknaikan dia, Pak. Dan itu pasti jadi perdebatan, Pak, baik itu kurikulum merdeka atau tidak. Karena anaknya tidak pernah hadir di sekolah, dianggapnya begitu kan, Pak. Iya. Nah, hal-hal yang saya lakukan seperti ini ketika tidak semua orang tahu, maka orang lain tidak akan peduli, Pak. Karena yang dilihat adalah bagaimana anak ini bisa masuk seenaknya dan itu dengan sepengetahuan wali kelas. Maksudnya terdukung, Pak. Nah, hal ini meskipun sudah dijelaskan pada hari itu juga, itu ternyata sering diulang dalam forum besar kayak rapat dinas, kita lagi workshop tanya jawab, hal ini nih sering disampaikan. Jadi Disinggung kalau dan eh, benar, disinggung dengan diceritakan permasalahan ini. mungkin Ya tentang ya, gini Bu Tiara, kalau saya ada di posisi Bu Tiara, jika orang yang menyampaikan itu orang yang apresiatif, kemudian hmm, sepemikiran, tendensinya akan positif. Tapi ketika benar. orang yang berlawanan arah dengan kita Hmm. dari pemilihan kata dalam kalimat-kalimatnya, bisa jadi tendensinya akan negatif bagi orang yang mendengar. Benar Pak, karena pada intinya yang disampaikan adalah kita tidak bisa membuat peraturan yang semua guru itu sependapat untuk menjalankannya, itu loh Pak. Nah, Dan memang kalau dilihat dari sudut pandang itu, saya tidak menjalankan peraturan yang sudah diterapkan. Kita sudah bikin buku poin, kita sudah ada rapat kesepakatan wali kelas, tapi ternyata ada wali kelas yang melakukan treatment yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Sebenarnya titik poinnya orang itu Pak. Cuman ketika itu terus menurut Bu diulang, Tiara, uh, seberapa dari skala 0 sampai 10, Bu uh, Tiara ada di posisi berapa dalam eh, menjalankan peraturan, kemudian menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang sesuai yang sudah dibangun di sekolah terkait dengan kehadiran siswa, dengan disiplin gitu. Menurut Bu Tiara, 9, 9 dari 10. 9, Sampai ya Pak, 9 dari dari 10. 10. Sampai Kemudian anak-anak ini kalau boleh saya cerita ya Pak, anak-anak di kelas saya itu selalu ngomong, Bu kok di kelas lain nggak sebegitu-gitunya sih Bu, kenapa sih Bu kalau di kelas kita disiplin banget. Itu menurut saya adalah indikator ketika orang lain tidak melakukan, itu saya cukup konsisten melakukan hal itu. dan menurut Bu Tiara dengan memberikan pengecualian buat dua anak itu, apa itu menurut Bu Tiara mengurangi skala yang tadi, capaian pada skala yang tadi? Tidak, karena permasalahannya kepada saya adalah perbedaan sudut pandang, Pak. Saya tahu bahwa hal yang disampaikan oleh guru tersebut sebenarnya nggak salah, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Karena beliaunya tidak pernah ikut serta mentreatment anak ini dari 1 tahun kemarin, begitu Pak, 1,5 tahun kemarin. Sehingga pandangan instan itu dilihat dari sudut pandangnya sendiri menjadi salah. Dan sejujurnya yang tidak saya suka adalah ketika hal itu terus diulang di 9 Disinggung. forum. Benar, di 9 forum yang sampai guru-guru lain itu itu lagi. Gimana Bu Tiara? Jadi dari 9 forum itu saya nggak selalu diam, Pak. Mungkin di 3 kali forum itu saya menjelaskan kembali. Ini loh keadaannya. Bahkan di forum wali kelas saya menyampaikan ini loh datanya, bagaimana kenaikan ketidakhadirannya dia dengan sekarang, perbandingannya maksudnya Pak,
itu sudah jauh. Saat betul. rapotan juga saya sampaikan di depan kepala sekolah bahwa dulu anak ini terkendala tidak naik kelas itu karena kehadiran, tapi karena treatment yang saya berikan ini, anak ini sekarang di kelas saya itu bukan hanya dia Pak, tapi tidak ada anak yang terkendala dengan ketidakhadiran. Tapi hal itu kembali lagi kepada orangnya kan ya Pak. Kalau orangnya selalu melihat satu titik itu sebuah kesalahan, ya seterusnya akan begitu. Sebenarnya di dalam forum maupun di luar forum, saya tidak ada permasalahan Pak dengan orang itu. Orangnya tetap baik kepada saya. Cuman kadang-kala sesekali sampai kita titenin tuh pasti yang dibahas itu gitu loh Pak dalam sebuah forum. Nah Bagi saya ya, Bu Tiara, ya konsep sekolah inklusif itu merangkul dan memenuhi semua kebutuhan dan keadaan anak. benar. Jadi menurut saya itu cara maksimalnya Bu Tiara dalam menerapkan konsep sekolah inklusif. Menurut Saya saya, berpikir ke arah itu sih Pak. betul. Sekarang yang jadi masalahnya rekan itu masih sampai saat ini belum bisa memahami Bu Tiara. Benar, Begitu saya kan? sampai menyampaikan, mungkin Bapak harus ikut CGT. Saya pernah ngomong seperti itu, Pak. Karena Bapak ini nih selalu konsisten pada yang namanya hukuman, Pak. Anak cermin nggak bisa kalau nggak dihukum, nggak bisa kalau nggak dipukul. Nah, itu Pak. Sementara kita mempelajari bahwa kita sudah nggak di zaman itu. Tetapi ya kalau di kota, ya kalau anaknya bagus. Kalau di sini kamu ngomong kayak gitu biasa aja, ya nggak didengerin gitu loh Pak. Jadi memang ada orang yang memang sudah sejak awal tuh skeptis gitu loh Pak, nggak bisa menerima pendapat orang. Dan kebanyakan kita kalau sudah menemui orang yang demikian itu lebih baik, oke, ya. Karena nggak ingin ribet Pak, kalau saya sih di titik Ya, itu. untuk kedepannya Bu Tiara, bagaimana rencana jika uh, rekan guru tersebut masih memandang tindakan Mutiara itu sebagai eh, apa ya, pelanggaran terhadap kesepakatan terhadap aturan yang berlaku di sekolah. Rencananya Mutiara bagaimana? Sebenarnya waktu kita diseminasi ya Pak, waktu itu kan ada pembelajaran, ada materi restitusi kan ya. Lalu saat itu juga ada materi kontrol kita kepada murid itu sebagai apa, begitu ya Pak? Yeah. Pada saat itu saya mau menyampaikan sebenarnya Pak, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tergantung permasalahan yang ada gitu kan ya Pak, maksudnya. Kita ngambil sebuah keputusan, sebuah treatment, tentu saja ada proses panjangnya yang mungkin tidak dipahami orang lain. Tetapi pada saat itu saya urungkan Pak, karena memang saya bukan orang yang suka kayaknya bikin masalah lagi deh. Padahal dia nggak bahas kok jadi saya yang bahas gitu loh Pak. Akhirnya hal itu tidak saya lakukan. Tapi kalau kita berbicara diskusi ya Pak, kayak dari hati ke hati, kita duduk bareng ngomong, itu nggak akan masuk Pak. Kadangkala ada orang yang harus ketika dia berani ngomong di forum, harus diforumkan juga. Agar orang itu tahu gitu loh Pak, sebenarnya titik permasalahannya itu apa. Cuman Dan kadangkala saya tuh ragu mau seperti itu. sudah pernah Mutiara lakukan itu, Yang menjawabnya saya langsung. bilang 3 kali di forum itu saya jawabnya di forum Pak, di depan kepala sekolah pun saya jawab. Cuman gimana ya, memang ada tipe orang yang begitu kan Pak. Nggak Ya. bisa menerima pendapat orang, itu Pak yang kadang itu sulit. Jadi saya kira tuh memang harus beliaunya ada di posisi menghadapi murid secara langsung untuk tahu bahwa Kalau melihat karakter teman guru Mutiara ini, ya kemudian apakah Mutiara optimis suatu saat dia akan berubah pandangan, dan kira-kira kekuatan apa, hal positif apa dari yang Mutiara punya untuk sekiranya bisa meyakinkan orang ini berubah pandangan terhadap uh, kalau optimis, treatment khusus kalau Mutiara kepada ya dua anak. kalau optimis pada gurunya sebenarnya saya tidak punya rasa optimis ya Pak. Cuman kalau Tapi kemungkinan ada peluang, mungkin ya Pak. peluang ada. Ya, Ya, karena kan baik. Allah itu membolak-balikan hati ya Pak. Nah, Kita nggak tahu orang gimana di depan. itu Tapi pada kekuatan Mutiara. hal-hal, iya, pada hal-hal yang bapaknya sendiri itu ngurusi ya Pak. Maksudnya kayak misalnya gini,
Ada cerita di mana bapak tersebut itu memperjuangkan seorang anak untuk bisa kuliah. Awal anaknya mau, orang tuanya mendukung, tapi di tengah jalan itu yang jadi permasalahan adalah keluarganya itu nggak bersedia anaknya kuliah jauh. Nah, proses saat dia ngurus anak ini sampai orang tuanya, dia administrasinya diuruskan, itu saya tahu bahwa anak itu orang ini tuh sebenarnya orang yang perhatian gitu loh Pak. Tapi ketika ada satu celah salah, permasalahan anak-anak cerme itu yang sudah dia open ini sampai dapat tempat kuliah tapi nggak dimasuki, ini terus diceritakan gitu loh Pak. Itu nggak sih Pak maksudnya Pak? Ini Nah, orang yang ngerti selalu gitu. bertumpu pada kesalahan, pada kekurangan, tapi nggak melihat hal besar di baliknya gitu tuh Pak. Ya, gini saya rangkum Bu Tiara. Bu Tiara punya keyakinan terhadap Allah yang maha membolak-balikan hati. Terus Bu Benar, Tiara juga punya kekuatan bahwa apa yang Bu Tiara kerjakan itu sudah baik daripada si anak itu sama sekali tidak masuk, bolos. benar. Bahkan anak Kemudian, ini ngomong gini, kemudian iya, dipadukan dengan karakter si bapak ini yang sebenarnya bapak ini perhatian, hanya benar saja Pak. ada Yang dilihat tuh negatifnya. satu kelemahan bapak Iya. ini. Ketika melihat sesuatu yang negatif, itu yang dia Mm, difokuskan oleh dia. benar. Lalu menyamaratakan Pak, semuanya akhirnya seperti itu. Dari itu semua, Bu Tiara punya enggak satu saja solusi yang sekiranya akan berhasil untuk bisa Nah, membuat itu rencana Pak. ini sejalan akhirnya dengan pemikiran Bu Tiara. Sejauh ini yang saya pandang sebagai solusi ya Pak, yang belum pernah dicoba ya Pak. Oke. Ya harus terlibat langsung. Jadi Sebenarnya, Bu Tiara berniat agar Bapak iya. ini lebih menyelami masalah kedua anak ini, kemudian ikut Nah, andil. awal itu beliaunya merasa bahwa kok saya nggak dibilangi, karena saya merasa tidak perlu bilang kepada guru-guru yang tidak ada di otoritas itu gitu loh Pak. Buat apa saya ngomong pada guru ABCD, kan sebagai wali kelas kontrolnya kita nih ya pada kesiswaan, pada BK sudah cukup sebenarnya Pak, nggak harusnya semua guru tahu. Baik, Bu Mungkin sakit hatinya beliau tuh di sana. ya. Jadi kita sudah belajar tentang ini ya, apa 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi eh, menurut Bu Tiara, apakah Bapak ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan penguasaannya, bahwa dia juga ingin diakui kemampuannya, bilangnya dikasih kabar lah ya, dilibatkan, Benar, diakui benar Pak. kompetensinya. Iya, iya sih. Ketika bicara seperti ini mungkin saya berpikir, ya benar Pak, kalau nggak diajak kayaknya nggak akan paham gitu loh. Karena sebenarnya orangnya pun kalau disuruh kerja, kerjanya ya bagus gitu loh Pak. Ya setiap orang punya kekurangan lah Pak, kayak saya juga pasti punya kekurangan. Emang Itu Bapak ini tuh rencana, kekurangannya di sana. Tapi itu kalau rencana Bu disuruh Tiara. kerja, semangat. Iya, Rencananya mengajak Bapak tersebut untuk ikut terlibat iya lah. tapi belum belum tahu aja Pak, maksudnya gimana sih Pak cara ngajaknya, itu belum kepikiran sih Pak. Ya, tapi ada rencana Bu Tiara. Karena sementara ini kan hanya itu solusi yang bisa kita pikirkan. Benar. Kita pikirkan. Iya Pak, sejauh ini hanya itu sih Pak. Karena kalau bicara itu kan sudah beberapa kali, tapi ternyata nggak membuahkan hasil gitu. Sampai ada murid satu bilang gini, Bu, saya hari ini bangunnya udah terlalu siang nih. Saya nggak masuk aja ya Bu, nggak apa-apa saya alfa daripada Bu Tia dimarahi sama guru-guru lain. Ngomong gitu sampai Pak. Uh, Saking dia itu kepikiran pada saya. Seumpama ini Bu Tiara sudah menjalankan rencananya untuk mengajak Bapak itu terlibat dalam Hmm. penanganan kasus kedua anak ini, kira-kira Bu Tiara akan menganggap langkah Bu Tiara ini berhasil ketika bagaimana sikap Bapak tersebut? Ketika Bapak tersebut itu menyadari bahwa sebuah aturan dibuat itu berjalannya harus fleksibel. Karena nggak ada tuh Pak peraturan yang tegak lurus
tulus, tanpa menyinggung kanan kiri itu tidak mungkin terjadi. Karena ketika aturan dibuat, keadaan di lapangan itu berbeda-beda gitu loh Pak. Dan kalau kita nggak luas dalam menjalankan sebuah aturan, ya itu terjadi benturan di mana-mana. Dan ini salah satu benturannya gitu loh Pak. Baik, Sementara baik, kita kan mendidik bukan cuma sekedar ngajar, ya ini didik itu ya seperti ini Pak. baik, baik. Seumpama sudah dilaksanakan langkah itu, Bu Tiara mulai mengajak Bapak tersebut untuk ikut andil, kemudian di tengah perjalanan belum Bu Tiara merasakan berhasil, ada gangguan atau ada hambatan. Kira-kira Bu Tiara akan kekeh melibatkan Bapak tersebut atau bagaimana? Tidak sih Pak. Ini bukan tentang saya orang yang udah patah semangat ya Pak, bukan. Tetapi saya pikir proses dilibatkan itu adalah proses terbesar pada beberapa opsi ini. Kita sudah ngomongin, kita berusaha melibatkan, berarti Bapak itu sudah melihat secara langsung permasalahan anak ini seperti apa. Kalau guru tersebut itu masih belum tersentuh hatinya, lalu saya mau apa? Jadi ibaratnya itu pada akhirnya kembali kepada orangnya, Pak. Karena permasalahan di sini bukan saya sakit hati atau tidak karena orang tersebut selalu mempermasalahkan ini di forum, bukan. Tetapi yang saya lihat adalah anak ini, gitu loh, Pak. Baik, Jadi baik orang ini itu terus berbicara ABCD, fokus saya nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap sekolah, gitu baik, aja Pak. bisa Jadi saya kayak saya tangkap. meluruskan niat saya sendiri. Iya, bisa saya tangkap. Seandainya Bapak ini masih atau ada progres baik Hmm? mengikuti langkah Bu Tiara, ikut andil dalam melakukan treatment terhadap kedua anak yang bermasalah tadi itu, eh, gimana komitmen Bu Tiara untuk tetap melibatkan Bapak tersebut dalam penanganan kedua anak ini? Komitmen Bu Tiara. Uh, Kalau saya sih lebih banyak diskusi ya Pak, karena orang ini akan terus terlibat kalau dia itu ada di tim kesiswaan Pak. Tapi ketika tidak, nggak akan ngurusi gitu loh Pak. Jadi selama beliaunya ada di tim kesiswaan, maka saya harus mulai berpikir terbuka bahwa orang di kesiswaan itu nggak cuma satu. Jadi ada kalanya hal-hal seperti ini juga harus saya ceritakan kepada tim kesiswaan yang lain agar tahu permasalahan yang saya hadapi, meskipun tidak dibantu, minimal tahu arah tujuan saya melakukan ini tuh kemana gitu loh Pak. Dan kalau memang hal ini tuh tidak sesuai dengan jalan pikirannya, kita bisa minta saran nih Pak. Nah, gimana gimana solusi yang lain yang bisa saya lakukan kalau memang hal ini tuh belum dianggap baik. Mungkin begitu ya Pak. Baik, baik. Bu Tiara, dalam sesi coaching ini, seandainya Bu Tiara masih belum menemukan 100% solusi yang Ibu Tiara yakini, bagaimana ke depannya? Apakah Bu Tiara ingin melanjutkan sesi coaching ini dengan topik yang sama atau Bu Tiara sudah merasa cukup dengan solusi yang Bu Tiara temukan sekarang? Saya merasa cukup dengan solusi ini dulu Pak, karena ya itu Pak, solusi tanpa dicoba kayaknya juga gak ada gunanya. Mending satu kita coba dulu, kita lihat dampaknya. Kalau memang terjadi hal-hal lain yang mungkin tidak ke arah yang baik, uh, mungkin harus ada coaching yang lain. Baik, baik. Gimana Bu Tiara tentang perasaannya setelah melalui coaching ini? Perasaan, saat saya bercerita ini Pak, sebenarnya saya tidak ada permasalahan ganjalan di hati. Jadi murni karena ini kita ingin sharing saja, mungkin ada hal lain yang terbuka di pikiran saya ketika orang lain memberikan tanggapan pada apa yang saya ceritakan. Jadi rasanya, ya saya seperti menemukan sebuah, aha ada satu ide baru nih, belum saya coba, seperti itu Pak. Ya, ya. Mungkin bisa berhasil kalau dicoba begitu. Semoga saja ya. Iya. Baik, Bu Tiara, Oke, saya rasa dicukupkan sampai di sini ya untuk oke Bapak. coaching kali ini. Dan sepertinya waktu sudah habis dan saya belum Oke Bapak. ini belum berganti peran. Iya.
Oke, langsung saya Pak Dwi. Selamat Monggo. sore Pak Dwi. Selamat sore Bu Tiara. Apa kabar Bapak? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik Pak Dwi, hari ini kita mau cerita apa? Atau Pak Dwi ada yang mau diceritakan kepada saya hari ini? Saya mengalami situasi yang bisa dibilang complicated, agak rumit sedikit di sekolah, Bu Tiara. Jadi Ya, harapannya dengan sesi coaching ini saya bisa menemukan solusi atau paling tidak saya bisa melihat peluang baru untuk menyelesaikan masalah. oke. Berarti tujuan dari Bapak bercerita hari ini kepada saya itu adalah itu ya Pak. Mungkin Bapak bisa menemukan cara atau juga Bapak bisa menemukan ide dari permasalahan yang saat ini Bapak hadapi. Betul, betul Bu Tiara. Oke, Bapak. Baik, kalau begitu boleh saya tahu ceritanya seperti apa, Bapak? Ya, begini. Dari awal, Iya. sejak saya menjadi kepala sekolah, itu saya punya prinsip bahwa saya harus jadi kepala sekolah yang humanis. Karena saya sendiri dulu sebagai guru pernah merasakan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dalam tanda kutip kaku. Ya, singkat cerita, dulu saat keluarga saya ada yang sakit, ibunda saya dirawat inap di rumah sakit, saya masih tetap harus setiap hari sesuai waktunya masuk dinas, pulang dinasnya sesuai waktu. Dan ketika itu orang tua saya sendiri yang sakit, kita menjalankan tugasnya juga tidak all out, tidak akan 100% jiwa raga kita ada di sekolah. Nah, pengalaman itu saya jadikan pelajaran, Ibu Tiara. Saya memberikan keleluasaan kepada teman-teman dalam menjalankan kedisiplinannya di sekolah. Tapi jika ada anggota keluarga inti yang sakit atau bahkan meninggal, jangan sungkan untuk minta izin merawat gitu. Seandainya itu diperlukan dan urgent ya. Iya. Nah, Itu sangat luar biasa ya, Pak. Karena kepala sekolah yang mau luas menjalankan peraturan itu saya pikir tidak banyak, Pak. Karena kebanyakan mereka merasa bahwa ya ini sudah tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Anda. ya, Seperti itu. alhamdulillah, Kurang peduli mungkin ya, Pak. alhamdulillah kalau Bu Tiara berpikiran seperti itu. Iya, Pak, jarang, Pak. Jarang yang Cuman, seperti itu. cuman sekarang Bu Tiara, eh, saya sebutkan kan ya anak, istri atau suami, kemudian orang tua. Orang tua. Iya, kalau seumpama keluarga jauh kan ada keluarga intinya juga. Jadi saya bilang keluarga inti. Tapi sepertinya akhir-akhir ini itu jadi bumerang atau bukan bumerang buat saya. Jadi senjata untuk mereka, jadi alasan untuk mereka kadang meninggalkan kewajiban dinasnya, dan itu terlalu sering. Tapi ini hanya terjadi pada 2 orang saya perhatikan ya. Kalau yang lain kebetulan, Bapak saya izin anak saya dirawat di rumah sakit, monggo. Monggo semoga putranya lekas sembuh. Tidak apa-apa Pak, saya kemarin sudah tidak masuk, kemarin lusa sudah tidak masuk. Monggo dulu, sampai ke sekolah pun, sampean tidak akan 100% jiwa raga di sekolah. Monggo, hanya cepat sembuh. Kalau kebetulan ada yang ganti merawat atau menjaga putranya di rumah sakit, monggo. Kalau sampai berkesempatan, lega hatinya, monggo kalau mau masuk. Kayak gitu kan. Nah ini kebetulan yang 2 orang ini 2 orang senior Bu Tiara, yang Iya, Pak. usianya satu itu 10 tahun di atas saya, yang satunya itu Oh, malah 18 tahun atau 20 tahun di atas saya. iya, saya bisa membayangkan, Pak. Nah, Karena ya, Bapak kepala sekolah muda ya, Pak. ya, dan ini ketika saya mohon izin, mertua saya sakit, mertua ya, orang tua kita juga, betul. Itu kalau sekali atau sehari 2 hari masih bisa saya maklum. Tapi ketika lebih dari 4 hari, saya berpikir suami ini apa tidak saling ganti
shift untuk jaga di rumah sakit gitu Iya, sesekali. Tapi saya tidak berani, masih iya. belum punya keberanian untuk mengungkapkan itu. Karena sisi humanis Bapak juga mungkin tinggi ya, Pak? Humanis apa saya yang penakut, saya kadang rancu. Tergantung Pak situasinya. Terus yang membuat ganjalan juga di hati ketika saya kadang bertanya, eh, ketika jam pelajaran sudah dimulai, bel sudah dibunyikan, kemudian beberapa guru masih belum berangkat ke kelasnya. Itu kadang saya bertanya, basa-basi lah ya, sambil mengingatkan dengan cara saya. Oh, Pak Ucik, waktunya agamakah di kelas atau penjas? Oh, enggak Pak, pelajaran saya, tapi saya masih menyiapkan ininya, perangkat pembelajarannya, menyiapkan gambar buat anak-anak. Oh iya. Nah, dengan seperti itu saya nadanya bertanya, tapi harapan saya bisa mengingatkan bahwa ini sudah jam masuk Iya. sekolah. Nah, ketika itu saya terapkan kepada yang senior ini, dua orang senior ini ya, maaf ketidakhadirannya di sekolah paling tinggi lah ya di antara yang lain. Meskipun saya lihat itu sudah Iya. sebenarnya ada perubahan bagus sudah dari cerita yang saya dengarkan sebelum saya di sana. Sudah sekarang sudah mulai aktif meskipun belum sampai ke keaktifan yang saya harapkan. Ketika saya ucapkan, Bu, sekarang waktunya pelajaran apa di kelas? Dia jawabnya kadang-kadang kala atau itu sedang terpengaruh oleh emosinya atau bagaimana atau pikiran yang sedang kalut. Itu jawabnya, iya Pak, sebentar lagi saya masuk. Kemarin saja waktunya PPQ saya yang masuk, saya yang ngisi. Dia kan guru kelas. Oh, iya, Pak. Ya, ketika ada Itu jawaban seperti maksudnya yang ngisi Pak Dwi maksudnya? yang BTQ, Iya, yang PPG siapa, Pak? Lalu yang menggantikan siapa tadi maksudnya? BTQ itu kan ada guru agama. Kebetulan Oh, kemarin guru, BTQ, Pak. Saya ya, dengarnya PPG, Pak. Maaf, maaf. BTQ itu guru agama. Kemarin kebetulan pulang lebih awal karena Oh, iya. berkaitan dengan kesehatan. Kemudian ketika hari ini saya tanya, Bu, hari ini jam ini pelajaran siapa? Bagian siapa yang ngajar di kelas itu? Oh, bagian saya Pak. Iya Pak, bentar lagi saya masuk. Kemarin Iya, Pak. saja waktunya BTQ saya yang masuk kok. Kata-kata seperti itu, gimana saya harus menghadapi? Sementara Iya. yang respon refleks ya, tadi saat ada jawaban seperti itu saya, ya Bu, betul, saya kan cuma tanya, kita kan tidak boleh hanya menghitung lebihnya dari kewajiban, lebihnya yang kita laksanakan dari kewajiban. Kan kurangnya kita juga banyak, jadi saling membantu itu konsekuensi lah ya. Kita kadang kurang jam mengajarnya karena tidak masuk karena ada kepentingan. Ketika kita harus menggantikan orang lain ya saling bantu, saya saya begitu. Iya. Coba Lalu tanda tanggapannya tanyanya, bagaimana, Pak? iya Pak, cuma gitu aja langsung ke kelasnya. Nah, saya masih bertanya, ini efektif atau enggak sikap saya atau respon saya tadi yang refleks itu berlebihan atau tidak? Iya. Berarti yang sudah Bapak lakukan, kepada ibu yang pertama ini adalah Bapak sudah, apa, komunikasi ya, Pak? Sambil sedikit menyindir, Nah itu, sedikit memberikan tekanan pada komunikasi yang Bapak lakukan maksudnya ya, Pak? iya iya. 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 Untuk yang kedua, seperti apa, Pak, biasanya kendalanya? Oh, kalau ke yang lebih senior lagi itu saya kadang terkunci oleh kata-kata saya sendiri, oleh keleluasaan yang saya berikan kepada teman-teman terkait sakit, terkait ada keluarga yang sakit atau yang bersangkutan sendiri yang sakit. Saya bilang jangan
Saya tidak mau jadi orang yang akhirnya oleh bapak ibu guru di sekolah saya dicap sebagai kepala sekolah yang situasi Otoriter lah gitu mungkin ya Bu Pak. Tiara. Gimana Bu Tiara? Semacam otoriter ya Pak maksudnya. Ya, saya tidak mau dilihat sebagai kepala sekolah yang otoriter. Oke Jadi Bapak. kebetulan si bapak ini memang kemarin-kemarin itu ada eh, gangguan kesehatan dan saya maklumi Bu Tiara. Iya. Ketika dia berobat lah ya ke rumah sakit, biasanya memang pagi di jam dinas, itu saya maklumi, saya berikan kelulusan, monggo Bapak sampai sembuh dulu baru masuk, karena saraf ini sesuatu yang sensitif untuk kita gegabah dalam pengobatannya. Tapi setelah sehat Bu Tiara, itu juga masih banyak acara lain di luar kedinasan yang bikin Bapak ini tidak masuk. Padahal saya bilang ini, saya masa kurang kurang luas lagi kah? Sudah ketika sakit ada keluarganya yang sakit atau dia sendiri yang sakit, saya sudah luwes sekali. Seperti anaknya mau wisuda, persiapannya sudah saya luwes. Tapi ketika ada sesuatu yang semestinya bisa diwakilkan atau ditunda, kok ya masih nodong saya untuk lebih luas lagi. Itu saya pikiran Iya. saya. Nah, Iya Pak. permasalahannya di sini. Saya ingin punya solusi bagaimana cara paling baik, sopan, humanis, dan bilang Yang bisa nasehati, Bapak terapkan ya Pak untuk ya kedua orang ini maksudnya. Oke betul, pada Bapak. orang yang Tapi bisa kita gitu. iya. Tapi sebelum ini mungkin saya mau tanya dulu situasi ini yang Bapak rasakan ini ada dampak nggak Pak ke sekolah atau kepada diri Bapak? Sangat berdampak Bu Tiara. Jadi satu dari siswa-siswinya di kelas ibu tersebut, kemudian yang satu kebetulan pegang mapel, pada mapel tersebut juga berdampak dan itu bisa saya lihat sendiri karena ketika ada kelas kosong biasanya pas saya memang juga kosong tidak ada kegiatan saya yang masuk Bu Tiara untuk Jadi, menggantikan guru tersebut dan kedua saya ingin lihat kemajuan siswa-siswi saya kan gitu ya. jadi tantangan yang dihadapi pertama adalah konsekuensi kita sebagai guru kepada murid ya Pak. Jadi kayak anak jadi terlantar, nggak ada yang ngajar. Kalau kepada rekan guru yang lain Pak, Juga sangat berdampak Bu Tiara karena mereka sebenarnya kan kemana lagi ini kok saya harus ngisi lagi harusnya kan gini seumpama guru kelas 4 kebetulan di kelas itu olahraga si guru kelas 4 guru kelas ini kan dia inginnya punya waktu untuk di depan laptop buat administrasi pembelajaran atau apa ya tapi dia harus dengan sukarela atau terpaksa masuk ke kelas lain yang bukan kelasnya. Nah, mungkin kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali sering sekali berarti ya Pak. mereka bakal ikhlas. Tapi ketika itu Ya, terlalu sering, terus berulang ya Pak. betul, mereka Akhirnya males juga lama-lama bantunya. betul pembicaraan di antara mereka sendiri itu secara samar itu bisa saya tangkap bahwa lama kelamaan mereka keberatan, Ada begitu. nggak Pak yang lalu malah menjadikan momentum ini tuh sebagai contoh? Lah kemarin guru ini tuh dikasih izin Pak, kok saya enggak gitu? Atau mungkin malah semakin banyak guru yang sama dengan dua senior ini? Nah, permasalahan utamanya juga Bu Tiara, selain yang lain sudah mulai mengeluh, si dua orang ini tidak sebaliknya kepada rekan-rekan yang lain ketika rekan-rekan Hmm, dengan si ibu dan guru yang satunya ini mereka tak acuh ya tak acuh lah ke kelas lain gitu bukan bagian saya bukan tugas saya sepertinya seperti itu saya tangkap kemudian dalam keadaan seperti ini saya seperti ditodong oleh teman-teman guru yang lain meskipun itu tanpa kalimat bahwa saya untuk uh, ketegasan Anda sepertinya seperti itu tentang iya dua Pak. gitu.
Saya Kalau seperti yang saya iya. Kalau yang saya simpulkan berarti ya Pak, permasalahan Bapak ini sebenarnya Bapak kan ingin menjadi kepala sekolah yang bijaksana ya Pak, yang mampu mendengarkan dan memahami situasi orang lain karena Bapak pernah ada di posisi yang tidak nyaman dengan kepala sekolah yang berlawanan kaku. dengan sistem ini ya, sistem Bapak. Nah, namun seiring perjalanannya ternyata ada orang yang mulai mendapat celah dari kebaikan hati Bapak, dari sisi kemanusiaan Bapak, sehingga hal itu pada akhirnya berdampak pada murid berdampak, pada suasana sekolah berdampak, dan pada rekan sejawatnya juga berdampak. Nah, sejauh ini Bapak sebagai kepala sekolah itu sudah pernah melakukan langkah-langkah apa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Yang sekarang baru saya lakukan ya menegur dengan cara paling halus seperti yang tadi Bu Tiara bilang, mungkin sindiran paling halus gitu dengan cara saya bertanya seperti itu. Itu satu. Untuk pihak yang teman-teman yang lain, saya minta bersabar dulu. Kita lihat proses. Kata teman-teman ini sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Ayo, semoga perbaikan ini tetap progresif. Semoga tambah baik lagi. Kayak gitu. Selama ini masih sampai di titik itu. Ada rencana lain mungkin Pak yang belum pernah Bapak coba sejauh ini, tapi mungkin Bapak merasa kayaknya mungkin ini bisa dicoba. Ada Bisa nggak Pak? dicoba, bisa dicoba dan kemungkinan akan berhasil. Tapi saya belum berani untuk melakukan itu. Yaitu saya minta dua rekan ini secara satu-satu, ya secara personal tidak berdua sekaligus, untuk saya ajak bicara tentang kedisiplinannya. Tapi saya belum menemukan keberanian, belum menemukan momen yang pas. Pernah nggak Pak, mungkin Bapak menyampaikan batasan ini, batasan dari kebijakan yang Bapak buat kepada seluruh guru dalam sebuah forum mungkin Pak. Kalau Bapak mungkin Ya, tidak bisa melakukan secara personal, mungkin secara umum gitu Pak. sudah Bu Tiara. Dan saya rasa itu sudah cukup kalau untuk yang dengan cara penyampaian di forum. Dan setiap kali selesai forum itu, Bu Tiara, saya selalu minta feedback dari rekan-rekan yang lain. Bahasa saya tadi terlalu vulgar enggak, terlalu menyinggung tidak, terlalu kasar atau tidak. Oh enggak Pak, enggak ada kasarnya sama sekali, sampai terlalu. Mungkin pikirnya ada yang bilang, sampai terlalu toleran. Itu Iya. masalahnya. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang kadang karakter itu tak bisa mau dihadapi dengan mau toleran, mau kita intoleran. Tapi kalau memang sudah karakter seperti itu, ya butuh Sulit waktu yang diubah ya Pak. sangat lama sekali untuk diubah. Jadi Bisa dikatakan itu kendala ya Pak, sehingga betul, Bapak sejauh ini belum mencoba solusi Bapak tadi untuk memanggil secara personal, secara individu untuk menyampaikan uh, peraturan yang mungkin mau mulai Bapak disiplinkan begitu ya Pak? betul, betul. Iya. Kira-kira Pak, seandainya Bapak sudah tadi kan Bapak sudah merasa yakin ya Pak dengan kayaknya solusinya akan berhasil deh. Saya harus panggil secara personal, ngomong dari hati ke hati bahwa peraturan ini kayaknya harus mulai didisiplinkan, ada batasannya. Karena sejauh ini saya sudah memberi banyak toleransi. Bagaimana jika seandainya itu pada akhirnya tetap tidak membawa dampak kepada dua guru tersebut? Saya akan terus mencoba Bu Tiara. Sekecil apapun progresnya atau bahkan tidak berprogres sama sekali, tidak menambahkan hasil sama sekali, saya akan terus mencoba karena satu itu kewajiban saya. Kedua juga tanggung jawab moral saya ketika saya sebagai pimpinan mewajarkan apa yang mereka lakukan itu. Kayaknya saya harus bertanggung jawab bukan hanya pada tupoksi saya tapi kepada yang memberi rezeki kepada saya, Iya. menempatkan Karena saya di pada posisi. dasarnya juga situasi ini adalah dari kebaikan hati Bapak, cuman ya mungkin disalahgunakan begitu ya Pak.
Sehingga pengelolaannya, batasannya itu sebenarnya juga kembali kepada Bapak. Makanya saya mengapresiasi sekali ketika Bapak mengatakan bahwa ketika ini nggak berhasil ya suatu kewajiban bagi saya untuk terus berusaha, begitu ya Pak? Iya, Mutiara betul. Baik Bapak, saya pikir Bapak sudah menemukan sebuah solusi ya Pak dari permasalahan yang Bapak miliki, Bapak sudah punya cara yang akan Bapak lakukan. Terakhir mungkin Pak, karena kita sudah dipanggil, refleksi Bapak kepada saya mungkin setelah kita sharing kucing ini. Pertama, terima kasih karena sudah mendengarkan. Kemudian yang kedua, saya merasa punya sedikit keberanian sekarang untuk nantinya saya melakukan aksi yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak, ini sudah dipanggil banyak orang. Tapi saya untuk menutup coaching kita hari ini, saya percaya bahwa kebaikan hati Bapak, tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah, itu akan mengantarkan sekolah Bapak berikut seluruh warganya menuju keadaan yang lebih baik. Cuma mungkin prosesnya agak sedikit sulit. Saya harap pembicaraan kita hari ini bisa berdampak baik kepada Bapak dan semua permasalahan Bapak bisa terselesaikan. Terima kasih Ya, Pak Dwi, mari kita keluar. terima kasih Bu Tiara. Dicari banyak orang. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,